hanya, bukan ketemu pelayan, no. Saudara cari Tuhan, saudara bawa hati kita, sembahan kita saudara, bukan uang nanti perpuluhan persen, no. Yang pertama persembahan hati kita, amin. Dari rumah Tuhan, gereja, aku mau bernyanyi buat Tuhan, aku mau bawa persembahan hati saya buat, amin. Jangan ke gereja buat apa? Ya Pak, saya susah. Jadi kalau ke gereja bawaannya tenang aja Pak. No, amin. Ketika saudara cari Tuhan dengan benar, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Nggak perlu takut saudara. Lakukan kebenaran, saudara cari Tuhan, cari kebenaran, maka sisanya akan ditambahkan sama Tuhan. Boleh buka Des? Hari ini saya beri judul khotbah hidup yang bersyukur. Next, boleh Des? Ayo mari sama-sama kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini Tuhan mau bahwa Allah menghendaki kita bersukacita senang. Tapi bagaimana? Enak aja Pak Pendeta suruh bersukacita senantiasa. Nggak tahu nih, saya lagi dalam masalah, saya lagi sakit, saya dalam pergumulan. Bisa nggak sih bersukacita? Halo? Jemaat? Meskipun dalam pergumulan, dalam sakit penyakit kita, dalam lembah kekelaman, lembah air mata sekalipun, Tuhan mau, Allah menghendaki kita untuk bersukacita senantiasa. Karena ketika saudara dan saya bersukacita, saudara, ada satu kekuatan baru yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Apapun keadaan saudara, terus saudara bersukacita di dalam Tuhan. Saudara tahu nggak? Apa sih perbedaan sukacita sama senang? Tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu perbedaannya sukacita sama senang? Sama-sama happy Pak. Itu kesamaannya apa? Coba next Des. Tuh. Senang adalah berurusan dengan kepuasan karena menerima sesuatu dari luar. Ketika saudara nerima gaji, senang happy. Saudara terima royalti, senang happy. Saudara dapat pacar baru, senang hatinya happy. Halo? Ya. Artinya apa? Senang itu berurusan dengan kepuasan karena menerima sesuatu dari luar. Coba kita lihat sukacita itu apa? Sukacita adalah kebahagiaan yang berasal dari Allah. Itu merupakan sikap hati kita terhadap keadaan baik, lagi senang maupun susah. Jadi apa tadi kalau senang? Sesuatu yang masuk dari luar. Tapi ketika saudara sukacita apa? Sesuatu yang dapat dari Allah. Respon kita, keadaan hati kita ketika menghadapi keadaan susah ataupun senang, sukacita. Next. Nah, senang adalah bagian dari sukacita, tetapi bukanlah sukacita. Senang adalah bagian dari sukacita, tapi bukan sukacita. Seperti gini saudara. Saudara tahu mobil? Ban itu bagian dari mobil. Ketika saudara naik ban, belum tentu saudara, aku udah naik mobil nih. No. Ban itu bagian dari mobil. Jangan saudara pikir saudara naik ban, aku sudah naik mobil loh. Kapan? Kemarin aku naikin ban. Enggak saudara, beda. Sukacita itu datangnya dari Allah. Kan di Alkitab bilang ada waktunya susah, ada waktunya senang. Semua ada waktunya Bapak Ibu. Ada waktunya harinya ketika engkau dapat kantau. Ada waktunya ketika saudara berduka cita. Mungkin saudara diputusin pacar, saudara
dipecat dari kerjaan dan lain-lain. Ada waktunya. Jadi ketika engkau lagi susah, ingat sebentar lagi akan dapat senang, sukacita. Benar nggak? Jadi ketika engkau lagi dapat susah, sebentar lagi mati saudara. Nggak tahu saudara, karena kematian nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Jadi jangan saudara pikir, aduh hidup gua susah terus ya, hidup gua menderita terus ya. No. Di saat engkau menderita, ketika engkau punya sukacita, saudara jadi kuat. Dan ketika saudara menjalani dengan ucapan syukurmu, saya percaya di balik kesusahan kita pasti ada kebaikan yang Tuhan kasih. Saudara mesti tanamin dalam diri. Coba colek kanan kiri, sukacita terus ya. Saya mau bilang, kalau saudara dan saya mau cari senang, jangan cari ke gereja. Senang di luar sono banyak Bapak Ibu. Coba next Des. Banyak orang mencari kesenangan tetapi bukan sukacita. Senang dapat ditemukan di banyak tempat, tetapi sukacitanya ditemukan di dalam Tuhan. Next. Tuh. Uang yang banyak salah tuh. Bisa membeli kesenangan tapi bukan sukacita. Saudara lihat tuh dolar saudara. Kalau saudara punya uang yang banyak, dolar yang banyak itu saudara bisa lihat, saudara bisa beli mobil mewah. Saudara bisa beli rumah mewah, ada kolam renangnya, mansion saudara bisa beli emas batangan. Saudara bisa tuh beli berlian yang warna biru saudara. Bahkan saudara bisa pesawat pribadi itu dari emas. Saudara bisa beli motor saudara. Enak nggak kalau punya uang banyak? Halo? Hah? Enak. Siapa yang mau diberkati? Kok nggak mau angkat tangan? Siapa yang mau diberkati? Semua mau diberkati, amin? Amin. Mesti punya sukacita dulu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika hujan terus, badai terus ini berganti, ingat hujan nggak setiap hari hujan terus. Ya, pasti ada kalanya, ada berhenti. Setelah berhenti hujan ada apa saudara? Ada pelangi. Ada pelangi. Artinya dalam setiap kesusahan kita nggak selalu Tuhan izinkan ujian terus. Pasti satu saat ketika Tuhan tahu, Tuhan akan angkat kita. Amin. Jadi miliki sukacita dalam hati kita, saudara. Next. Bagaimana sih caranya kita memperoleh sukacita? Next Des. Yang pertama apa? Sadar bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Cari, kita buka 1 Korintus 6 ayat 20. Bisa buka Des? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi saya mau bilang, saudara dan saya ini punyanya siapa? Tuhan. Tuhan sudah lunasi harga kita di kayu salib. Amin. Ingat saudara, pertama bagaimana saudara mendapatkan sukacita. Saudara mesti ingat bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Ingat karya penebusan Tuhan. Artinya saudara dan saya hidup ini adalah anugerah. Makanya jalankan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Pikul salib kita. Tuhan tahu gak berat? Tahu Bapak Ibu. Tapi tugas saudara dan saya pikul salib. Pikul salib itu bukan artinya ujian terus bukan. Artinya saudara menyangkal diri saudara. Ketika saudara kepengen, begini, kepengennya kita. Tapi pernahkah saudara tanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam diri saya yang perlu saya lakukan? Jangan apa maunya berdoa, Tuhan, aku kepengen mobil baru, rumah baru, pacar baru, Tuhan. Istri baru, nggak boleh Tuhan. Begitu nggak? Manusia sifatnya udah dikasih. Dulu nangis-nangis dari sepeda dikasih motor. Tuhan, aku kehujanan terus naik motor Tuhan. Boleh gak Tuhan?
enak Tuhan kalau punya mobil Tuhan. Panas-panas bisa nyetel AC. Ada radionya. Sekarang bisa nonton YouTube, saudara. Enak gak? Boleh gak? Boleh. Ketika saudara dan saya minta. Ketika Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Amin. Saudara, ketika saudara tahu hidup kita anugerah. Oh, aku tahu hidup saya ini anugerah. Karena Tuhan telah bayar lunas di kayu salib. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau suruh kita begini, suka-sukanya Tuhan. Jadi kadang-kadang, kenapa sih manusia itu kayaknya pusing, beban berat, pergumulan gini. Kadang-kadang apa yang menjadi kemauan kita paksakan Bapak Ibu. Betul apa betul? Hah? Saudara punya gaji 10 juta. Tapi saudara mau beli mobil BMW yang cicilannya 20 juta sebulan. Saudara lakukan, stres gak saudara? Wah, pusing kan? Itu kehendak saudara apa kehendak Tuhan? Hah? Ya Tuhan, pusing Tuhan, masa tiap hari ujian terus Tuhan. Kapan naik kelasnya? Kapan berkatnya Tuhan? Iya, hidup ini penuh dengan ujian. Kalau penuh cucian namanya laundry Bapak Ibu. Benar nggak? Hidup ini penuh ujian. Ujian buat apa saudara? Jangan saudara gini. Berdoa Tuhan, aku mau Tuhan. Tuhan ubah istri saya, Tuhan ubah suami saya, Tuhan ubah anak-anak saya, Tuhan supaya jadi keluarga yang harmonis. Jangan berdoa gitu. Ketika Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam istri, suami atau anak-anakmu, saudara berdoa gini sudah, Tuhan biarlah saya yang mau berubah. Jangan menuntut orang untuk berubah. Karena ujian yang kita hadapi hari lepas hari untuk apa? Jadi berkat buat kita. Tuhan mau bukan orang yang nanti berubah. Kita dulu yang berubah. Itu berkat yang sejati Bapak Ibu. Jangan kita pikir berdoa Tuhan. Aku mau berdoa supaya dia bisa berubah Tuhan. Dia kelakuan tukang bohong jadi gak tukang bohong. Dia genit supaya gak genit lagi Tuhan. Saudara berdoa untuk orang lain boleh gak? Boleh. Tapi ketika sadar saudara izinkan ujian itu terjadi. Ujian itu buat menguji diri kita. Buat memangkas segala sesuatu yang gak layak di hadapan Tuhan. Amin. Berdoa aja Tuhan. Kalau boleh lalukan cawan ini Tuhan. Angkat beban saya Tuhan. Angkat sakit penyakit saya. No. Itu bukan kedewasaan iman. Tapi ketika engkau dan saya dewasa di hadapan Tuhan. Saudara dan saya berdoa. Tuhan terima kasih buat ujian ini. Berikan saya bahu yang kuat, kaki yang kuat untuk melangkah, untuk menang dari segala ujian. Itu baru iman yang dewasa. Saudara tahu nggak ciri orang dewasa? Yang pertama, dewasa secara jasmani, saudara. Kalau dulu saudara, bajuku dulu tak segini, tahu iklannya? Sekarang tak muat lagi. Dulu perutnya 1 six pack. Sekarang perutnya ada 3, ada ke depan. Ada ke samping kiri, ke samping kanan, bahkan ke belakang. Itu dewasa secara jasmani. Ada lagi namanya dewasa secara psikologi, saudara. Saudara udah dewasa, cuman kerjaannya masih ngomel. Terus iya tuh orangnya begitu. Itu namanya bukan dewasa psikolog? Bukan. Saudara sering marah, caci maki orang, gibah orang, saudara nggak boleh, saudara. Yang ketiga, namanya ada dewasa iman. Gimana saudara? Waktu saudara berumur 7 tahun, ya saudara ngangkat meja nih, mungkin beratnya 30 kilo. Saudara sanggup nggak? Halo? Segede Esra lah sama Yudike. Angkat meja ini sanggup? Nggak sanggup, karena iman saudara masih kecil. Tapi berjalan seiringnya dengan waktu, 10 tahun, 15 tahun, iman saudara bertumbuh, saudara badan jadi besar, saudara bisa angkat ini. Itu perjalanan iman saudara. Amin. Hari ini Tuhan mau ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau iman kita menjadi iman-iman yang dewasa. Amin.
Saya percaya ketika saudara dan saya tahu anugerah hidup kita ini anugerah, kita nggak bakal sia-siain hidup kita. Kita nggak bakal sia-siain hidup kita, saudara. Jadi apa yang kita lakukan senantiasa, saudara, ketika sudah sadar, oh iya, hidup aku untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saudara lakukan. Hari lepas hari senangkan hati Tuhan. Ketika hubungan saudara sama Tuhan baik, saudara, saya percaya hidup kita ini bakal jadi buah. Orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Amin. Bukan karena saudara rajin memberkati orang, saudara rajin ke gereja, nggak jamin saudara hidup saudara jadi teladan. Tapi ketika saudara tahu hidup kita anugerah, hidup saudara dan saya bisa jadi teladan. Coba colek kanan kiri, jadi teladan ya. Next. Orang yang sadar penebusan Tuhan Yesus pasti akan selalu bersuka cita dan menghasilkan buah. Next, Des. Yang kedua, bagaimana kita menerima sukacita? Yang kedua apa? Membaca firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika saudara membaca firman Tuhan, bukan cuma membaca, tapi merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma cukup sampai situ, tetapi melakukan apa yang firman katakan. Saudara. Tuhan bilang apa? Tuhan akan kasih sukacita yang penuh buat saudara dan saya. Amin. Next, yes. No. Firman Tuhan itu apa? Logos. Logos atau firman bukan sekedar informasi. Saudara baca firman itu bukan, oh informasi Tuhan Yesus baik. No. Tetapi logos atau firman itu mentransformasi kehidupan kita. Ketika saudara dan saya baca, saudara merenungkannya dalam hati saudara, saudara meresapinya, saudara, firman ini akan mentransformasi. Firman ini akan merubah hidup saudara. Dari kita bohong, kita jadi nggak bohong. Dari kita nggak jujur, kita jadi orang yang jujur. Dari kita jahat, kita jadi orang yang baik. Itu transformasi, Bapak Ibu. Saudara lihat tuh, dari ulet berubah jadi kepompong. Kepompong jadi apa? Kupu-kupu. Itu transformasi iman yang benar, Bapak Ibu. Ketika saudara percaya, sudah terima ada sukacita dalam hidup saudara, saudara renungkan firman, saudara jadi apa? Ciptaan yang baru. Next. 2 Korintus 5 ayat 17 apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, saudara baca firman, merenungkan firman, logos itu mentransformasi saudara dan saya. Saudara ingat, kita menjadi ciptaan yang baru. Jangan ingat lagi yang lama. Kan gini loh, saudara sering diintimidasi gini. Lu kan orangnya dulu begitu. Lu dulu suka pencina. Lu dulu suka penjudi. Lu suka bohong. Lu gini. Ketika saudara ada intimidasi, sudah bilang, aku ciptaan yang baru. Amin. Yang lama saudara gak ingat-ingat lagi. Tuhan gak ingat dosa saudara yang lama. Walau dosa saudara merah seperti darah, Tuhan gak ingat lagi, Bapak Ibu. Tapi kalau manusia, suami, istri, anak-anak, ingat ketika kita buat baik, tiba-tiba kita buat salah. Tuh kan, lu kan selalu ingat. Selalu diingetin. Itu manusia. Amin. Makanya Tuhan mau, jangan berharap sama manusia. Berharap sama Tuhan. Dia gak pernah mengecewakan. Kalau dulu saudara ditolong Tuhan, dulu saudara susah, sekarang saudara sudah menjadi orang yang sukses. Saudara menjadi orang yang berguna.
sekarang juga, sampai saat kapanpun juga Tuhan akan bersama-sama kita. Amin. Makanya saudara tahu, saudara, firman Tuhan itu apa? Bilang apa? Pelita bagi kaki kita. Saudara tahu pelita? Kalau pernah lihat lampu tempel nggak? Tahu nggak lampu tempel anak-anak dulu? Kalau dulu zaman kita mah tahu lah lampu tempel kan. Jadi firman Tuhan itu pelita buat kaki kita. Ketika saudara berjalan di langkah malam-malam yang gelap, saudara pegang pelita, yang kelihatan mungkin cuma sekitar 2 meter, 3 meter sudah. Langkah kaki kita kelihatan. Amin. Firman Tuhan itu bukan lampu sorot yang menyorot. Seringkali saudara dan saya ketika Tuhan proses, ada ujian dalam hidup saudara dan saya, kepengennya, Tuhan aku pengen lihat dong ujungnya kayak apa sih indahnya. Betul? Tuhan aku mau buru-buru, pengen lihat ujungnya indahnya kayak apa sih Tuhan. No, Tuhan gak janjiin firman Tuhan itu lampu sorot. Yang ketika saudara ada ujian, oh tahu ujungnya begitu. No. Firman Tuhan ini pelita. Jadi setiap langkah kita, hari lepas hari, meskipun step by step, tapi saudara percaya, saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Walau dalam tetesan air matamu, dalam lembah kekelamanmu, saudara tahu langkah demi langkah firman Tuhan jadi pelita. Tuhan berjalan selalu dengan kita, Bapak Ibu. Kalau saudara tahu, saudara kita berjalan dengan Tuhan, apa yang saudara dan saya takutkan? Ada. Kenapa Tuhan gak mau lihat Tuhan firman Tuhan jadi lampu sorot, saudara? Kalau saudara lihat jauh ke depan sono, pikiran kita udah stres gak mampu. Waduh nanti ngadepin gini, aduh ngadepin begini, stres. Makanya Tuhan mau firman Tuhan jadi pelita apa? Step by step. Tuhan mau ajarkan langkah demi langkah. Amin. Bukan langsung ke ujung, no. Tuhan suka proses, Bapak Ibu. Tapi manusia sukanya hasil. Saudara kepengen kerjanya enak, santai-santai, dapat duit banyak. Betul? Makanya saudara di Instagram, di YouTube, di apa-apain. Wah, cuma begini doang kok, main begini, udah dapat duit banyak. Wih, makanya banyak yang kejeblos, saudara. Banyak judi online. Apa lain sebagainya. Karena apa? Tergoda, pengennya langsung jadi. Terima beres, duit dapat banyak. Manusia. Wajar gak? Wajar, Bapak Ibu. Next. Nah, yang ketiga, bagaimana saudara dan saya menerima sukacita, saudara? Tetaplah berdoa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau saudara dan saya bertekun dalam doa, Bapak Ibu. Doa. Kan ada lagunya, dia hanya sejauh doa, berseru memanggil namanya, terus berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya colek kanan kiri. Dia hanya sejauh doa. Next. Saya mau tanya, doa itu gampang apa susah? Halo? Doa itu gampang apa susah? Hah? Yang kedua, doa itu penting apa tidak? Penting. Pertanyaannya, apakah kita menikmati kehidupan doa kita? Saudara tahu, doa itu gampang apa susah? Gampang-gampang susah gitu ya. Oke. Doa itu penting apa tidak? Pasti penting. Karena apa? Doa itu nafas orang Kristen, orang beriman, saudara. Tanpa saudara ke handphone, saudara, kalau tidak ada sinyal, bisa apa Bapak Ibu? Tiba-tiba kuota habis. Ya, buka YouTube nggak bisa, WA nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Stres nggak? Stres. Hidup saudara tergantung sama ini. Betul?
Halo? Halo? Ya nggak? Akuin Bapak Ibu. Bergantung hidup sama Tuhan, jangan sama ini. Ini manusia, betul nggak? Iya, pendeta si anak ngomong benar, sama juga Bapak Ibu. Sama, kita masih terus bergumul terus dalam Tuhan. Selalu diperbarui terus hikmat kita dalam Tuhan. Amin. Kalau doa itu penting, kenapa saudara tidak menikmati kehidupan doa kita? Doa penting kan? Penting banget. Nggak ada sinyal, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu, kalau saudara tidak terkoneksi hidupmu, hatimu sama Tuhan, gimana mau jadi melakukan perintah Tuhan? Apa yang Tuhan mau suruh sama saudara dan saya? Doa aja boro-boro. Ya Pak, saya kan tahu Pak Pendeta, saya pulang kerja capek, habis mandi, makan, selesai. Kadang-kadang gak sempat doa. Artinya apa? Apakah saudara menomorsatukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Ya lagi tanggung nih, lagi sinetronnya dikit lagi mau habis, aduh lagi seru Pak, datang pacarnya Pak, dia lagi selingkuhan, aduh datang pacarnya. Betul ibu-ibu? Aduh drakor, cakep-cakep banget dah. Bintang Koreanya, aduh keren banget dah. Betul. Apa yang kau utamakan dalam hidupmu? Apakah Tuhan? Apakah handphone? Apakah suami, istri, atau anak-anak? Next des. Kenapa doa itu jadi beban? Karena doa adalah relasi. Saudara berkata-kata sama Tuhan, bangun jalin hubungan sama Tuhan. Bukan kata-kata. Banyak orang membangun kata-kata, bukan hubungan. Kalau doa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah yang bertata, bagus gak? Bagus. Tapi kadang-kadang saudara membangun paradigma doa itu dengan kata-kata yang bagus. Sedangkan inti dari doa adalah relasi. Amin. Bangun hubungan sama Tuhan. Next des. Tuh saudara, lihat enggak? Sebelah kiri apa? Many always have their cellular phone like this. Dia selalu mementingkan baterainya terisi 100%. Dibandingkan and their spiritual life is like 10% only. Jam doamu cuma 10% doang, saudara. Nggak seperti baterai. Halo? Benar apa benar? Hah? Benar, aku di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Aku di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, Tuhan gak suka perilaku orang Yahudi. Kenapa? Yang ahli-ahli Taurat, dia berdoa di tengah jalan. Supaya apa? Orang bisa dengar jeritan doa dia. Dia berdoa tengah jalan. Tuhan bilang, oh ya, engkau sudah mendapatkan berkatnya, kata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau apa? Ketika engkau berdoa, apa? Masuk ke kamar, kunci kamar, saudara berdoa. Kenapa? Supaya ada hubungan pribadi, saudara berkata-kata, punya relasi sama Tuhan. Saudara jangan lihat di sini, wah yang khotbah ini, wah luar biasa banget ya, ini banget. Apa namanya, pelayan firman Tuhan. Ketika saudara lihat jemaat ini angkat tangan, waduh udah holy banget ya. No. Jangan lihat mereka di gereja, tapi lihat kehidupan sehari-hari. Apakah jadi teladan buat orang lain? Apa cuma di gereja doang angkat tangan, saudara netesin air mata, kata Tuhan, tukang tepu lu. Amin. Tapi saya percaya ketika saudara masuk pintu kamar, saudara kunci kamar, saudara nangis di hadapan Tuhan. Saudara nangis, menjerit di hadapan Tuhan, bangun relasi hubungan sama Tuhan. Tahu, aduh hidup aku anugerah nih Tuhan. Kalau aku enggak, Tuhan selamatin aku masuk neraka, hidup tak percaya. Dalam doa saudara punya hubungan relasi yang baik, saya percaya hidup kita jadi bagus, Bapak Ibu. Amin. Saudara tahu enggak gini? Saudara ketika saudara lagi senang, saudara Bapak Ibu, saudara lagi senang,
Artinya hati saudara nih banyak kamar-kamar nih. Saudara pergi menyalurkan hobi saudara. Saudara bertemu dengan teman-teman. Saudara arisan. Saudara dapat kantau. Saudara beli ini, beli perhiasan, beli mobil ini, beli rumah yang baru. Ada dalam hati saudara. Tapi ingat saya mau bilang. Ketika satu waktu ada duka cita. Yaitu mungkin saudara diputusin pacar. Saudara di PHK. Mungkin ada yang meninggal. Jadi ada satu ruang dalam hatimu yang terbuka. Dan ketika ruangan itu terbuka, saudara, saat ini sudah, ketika saudara lagi berduka cita, teman gak ada yang datang, gak senang hatinya, gak bisa menyalurkan hobi, gak bisa begini begitu. Saudara. Ketika ruang hatimu kosong, firman Tuhan bilang apa? Tuhan datang mengetuk pintu hati. Yang punya hati ini Tuhan, tapi Tuhan gak mau dobrak hati saudara dan saya. Tuhan datang dengan lembut mengetuk pintu hati saudara. Tuhan cuma bilang begini. Anakku, boleh gak aku masuk? Selama ini kan kamu udah senang-senang sama teman kamu. Kamu sudah nyalurin hobi kamu. Kamu sudah belanja ini, belanja itu. Sekarang gak ada teman-teman kamu yang datang. Kamu lagi sedih. Boleh aku masuk? Tuhan minta izin masuk dalam hati saudara dan saya. Karena Tuhan tahu di saat hati saudara berduka cita, baru ingat Tuhan. Baru ingat, oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan, aku diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Hidup aku ini anugerah. Saudara saya baru ingat Bapak Ibu. Ketika lagi happy-happy, ingat. Halo? No. Tapi ketika duka cita itu, Tuhan biarkan hati kita terbuka. Tuhan masuk, ketuk pintu hati kita. Amin. Kenapa saudara? Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, sakit, penyakit. Kadang-kadang Tuhan mau ingetin kita. Ayo dong berdoa, bangun relasi hubungan sama aku. Ya enggak, kalau saudara dan saya jadi Kristen yang enggak dewasa, punya iman yang enggak dewasa. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kan aku udah rajin melayani Tuhan, masa aku sakit? Aku udah rajin ke gereja, kasih perpuluhan, kasih persembahan, tapi kok aku begini Tuhan? Itu saudara dan saya enggak dewasa. Saudara dan saya egois, Bapak Ibu. Saudara tahu enggak? Doa itu saudara, kadang-kadang apa yang saudara doakan terjadi dan Tuhan izinkan. Ya, wah sudah bersakit Tuhan, saudara saya bersyukur saudara kemarin saya dipangkat jadi manajer, gaji saya naik, wah saudara bersuka cita, betul? Yang kedua, ada kalanya ketika doa kita tidak dikabulkan, tapi Tuhan mau kita terus melakukan saudara. Ini ketika saudara dan saya lagi, saudara udah ke gereja, pelayanan, sudah kasih perpuluhan, persembahan, tiba-tiba saudara kena sakit, saudara lagi susah. Tuhan kan gue udah pelayanan, Tuhan udah kasih perpuluhan nih, gak telat, banyak lagi Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinin begini Tuhan? Itu kadang-kadang. Yang ketiga, ada kalanya kita gak mau, tapi Tuhan mau. Kita lakuin apa saudara? Mengampuni orang. Pengen gak kita? Ya Pak Pendeta, ya ampunin deh, tapi gak usah ketemu gue dah. Kadang-kadang saudara pikir, ketika saudara dan saya mengampuni orang, siapa yang dirubahkan saudara? Hati saudara dan saya, bukan orang itu. Ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Ketika saudara dan saya mengampuni orang, susah apa gampang? Aduh, susah banget Pak. Susah. Tapi lakukan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Amin. Coba hari ini saya mau bilang gini. Apa yang saudara dan saya harapkan di dunia ini? Mungkin saudara muda, cantik, ganteng saudara. Wah pipinya masih kinclong. Betul?
Umur 20, wah masih keren. Udah umur 40, 50, 60, turun nggak tuh pipi? Keriput nggak? Halo, yang cewek. Halo, hah? Apa yang mau saudara sebaik? Apa yang mau saudara harapkan? Merosot. Saudara, ketika saudara umur 70, 80 tahun, saya mau bilang begini saudara. Ketika saudara diberkati dengan berlimpah-limpah punya uang triliunan, gak ada gunanya. Saudara punya rumah lantai 5, saudara boro-boro naik ke atas, saudara. Punya uang banyak, bisa makan enak? Gak bisa. Kadang makan bubur. Benar. Saudara bisa nikmatin? Bisa nikmatin, saudara banyak duit nih, triliuner, saudara udah 80-90 tahun, bisa apa? Sama rasanya, gak ada bedanya Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, ketika keadaan kita ini sekarang begini, apapun keadaan saudara dan saya, mengucap syukur, punya sukacita, saudara. Apapun yang terjadi, tetap tersenyum. Amin. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena apa? Ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi, ku kan tetap. Gimana bisa tersenyum dalam keadaan susah? Ada sukacita dalam hati kita. Next deh. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala keadaan berdoalah selalu dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu. Kekuatan doa adalah kesungguhan kita menyerahkan masalah kita dan Tuhan yang turut campur tangan. Percaya Tuhan yang atur. Jadi doa bukan untuk mengabulkan keinginan kita. Doa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berdoalah setiap waktu. Artinya apa? Bukan tiap jam saudara doa. No. Dalam keadaan kita sehat, waktu kita sakit, waktu kita senang, waktu kita susah, kita selalu berdoa dalam setiap keadaan. Next. Apapun musim dalam kehidupan kita, biarlah senantiasa sukacita Allah terus mengalir dalam kehidupan kita, supaya orang dapat melihat Yesus dan hidup kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Amin. God bless you. Boleh saudara musik? Bentar lagi ada video. Saudara, ada satu cerita saudara. Satu waktu ada seorang dokter di Taiwan pelayanan di dalaman saudara. Satu ketika dia punya tim, saudara, suster-suster, saudara, dia punya klinik kecil. Tiba-tiba jam 4 subuh ada yang ngetok. Permisi. Nah, susternya datang. Kenapa dek? Suster, saya mau beli obat dong. Orang tua saya lagi sakit meriang. Boleh bisa beli obat? Oh iya. Dikasihlah obat saudara. Oh ya makasih ya. Anak itu lari saudara, karena rumahnya jauh, berjam-jam dia lari. Ketika saudara suster ini ngecek saudara, ternyata yang dia kasih anak itu ternyata antiseptik Bapak Ibu. Wah, dia langsung panggil, Bu dokter, aduh saya salah, maaf Ibu. Kenapa? Saya tadi ada anak kecil, orang tuanya sakit panas. Saya bukannya kasih obat panas, saya kasih antiseptik. Waduh, dokternya langsung pusing. Gimana? Udah, ayo kita sama-sama doa. Saat itu, detik itu dia berdoa, Tuhan tolong jamah Tuhan, supaya ibunya anak ini gak apa-apa Tuhan. Tuhan jamah supaya dikasih sehat walafiat. Amin. Besok paginya tiba-tiba ada yang ketok. Dokternya buka. Anak itu datang dengan muka yang pucat. Permisi Bu dokter. Bu dokter, aduh mati dah. Nih ibunya mati. Anak itu bilang begini. Bu dokter, maaf. Kemarin saya ada beli obat panas. Tapi
Tapi ketika saya lari-lari supaya cepat sampai rumah, obat itu jatuh pecah di jalan. Boleh nggak saya minta lagi? Dokternya nanya, "Nah, kamu ingat nggak waktu obat itu jatuh jam berapa?" "Oh, kita sekitar jam 2 malam." Oh, dokternya ingat, jam 2 malam. Dia naikkan doa syafaat bersama-sama dengan para suster. Doa bisa mengubah segalanya Bapak Ibu. Percaya akan kekuatan doa. Amin. Belajar mengucap syukur. Boleh des filmnya? Ada Met Syara and Carina. Beratkah beban hidupmu? Lihat ke yang lain, kamu masih beruntung. Terkadang kita merasa, saudara ngerasa hidup saudara susah, saudara ngerasa sakit, menderita saudara. Dan saudara bisa lihat anak kembar siam, kepalanya nggak bisa, dia tetap ketawa, sukacita. terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Tuh, happy dia nyanyinya. Ada sukacita dalam hatinya. Dia mengerti. Dia tahu ketika ini terjadi, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup dia. Dia menjadi anak sukacita buat orang tuanya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang Happy kita banget. alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa Happy dia main. tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Boleh deh mati. Kalau sudah lihat film ini, apalagi yang tidak kau syukuri dalam hidup saudara dan saya? Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri di depan Tuhan. Apapun musim dalam hidupmu, milikilah sukacita dalam hatimu, sehingga kau punya hidup yang selalu bersyukur sama Tuhan. Dalam setiap apapun keadaan saudara dan saya, ada yang bisa kita syukurin Bapak Ibu. Ya oh Tuhan tega Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah ke gereja, tapi anak saya ngelawan saya, anak saya begini Tuhan, suami saya begini, istri saya begitu. Cukup. Tuhan, aku mau aku diubahkan. Aku mau jadi teladan buat orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku. Amin. Naikkan pujiannya dari hatimu. Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak
Saudara tahu ini perjamuan. Jangan saudara cuma anggap ini cuma roti, cuma anggur biasa, Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Saudara saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara imani perjamuan ini adalah darah Tuhan, tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan buat saudara dan saya yang tidak layak. Mari ambil waktu 1-2 menit minta ampun di hadapan Tuhan. Minta kekudusan dari Tuhan. Minta Tuhan melayakkan untuk satu perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ajari kami selalu mengucap syukur setiap hari dalam apapun setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu firman Tuhan adalah pelita buat kaki kami untuk kami melangkah. Kami menjadi seorang pemenang, Tuhan. Biar hari ini tubuh dan darah Tuhan menjadi kekuatan yang baru, menjadi penghiburan yang baru. Kami boleh sama-sama merasakan persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kematian-Mu di kayu salib, menebus kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nyawa-Mu, buat setiap kami, buat anugerah hidup-Mu, Tuhan. Ajar kami menghargai bahwa hidup kami bukan punya kami lagi. Hidup kami berharga di mata Tuhan. Engkau gak melihat kesalahan kami, Engkau gak melihat dosa kami, Tuhan. Engkau menganggap kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh sama-sama merasakan tubuh dan darah-Mu. Layakkan, sucikan kami. Amin. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak memakan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara boleh angkat tubuh Tuhan. Ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur di atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih buat tubuhmu Tuhan. Mari angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan buat aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum Bapak Ibu. Mari bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami menjadi manusia-manusia yang bersyukur Tuhan, yang mempunyai sukacita. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Sudah menguatkan setiap kami Tuhan, sudah menghiburkan setiap kami, bahkan memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Karena salibmu hidup, karena salibmu salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, betapa kami mau mengucap syukur kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, manusia Tuhan Yesus yang sadar, Tuhan kami mau terus mengucap syukur dan mengucap syukur dalam situasi apapun. Susah senang Tuhan, tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Pak Lukas. Berkati Tuhan hamba-Mu ini, berkati dalam kesehatan, kekuatan, pekerjaan, usaha, bahkan istri, anak-anak. Tuhan memberkati keluarga Pak Lukas Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga Pak Lukas Tuhan diberkati terus oleh Tuhan Yesus berlimpah ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan ini yang menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat-jemaat. Diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mau memberi persembahan. Ada dua persembahan perpuluhan dan persembahan yang biasanya setiap minggu. Nah, kita akan mau memberi persembahan dan sebelum itu kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudah. Dan sebelum itu petugasnya dipersilakan ke depan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat hanya bagimu ya Tuhan Yesus kami. Kami kembali bersyukur Tuhan. Pagi indah ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mau memberi persembahan. Berkati Tuhan Yesus tangan-tangan yang memberi. Dalam setiap pekerjaan usaha keluarga mereka Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sekali lagi kita ulangi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Baik, Tuhan Yesus memberkati bagi jemaat-jemaat yang memberi persembahan. Saatnya kita akan masuk dalam warta gereja. Kepada petugas dipersilakan. Shalom, selamat pagi, selamat datang di GBI Sumber Kirana. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kita dengarkan warta Minggu 5 Mei 2024. Ibadah Wanita Betel Indonesia Selasa 7 Mei 2024 pukul 5 sore. Pembicara Misa Smita Pujian Miss Eutinia. 8 Mei 2024 diadakan ibadah anak yaitu Racar atau Raba Ceria pukul 4:30 sore di tempat ini. Yang bertugas Minggu 12 Mei 2024 pembicara Evangelis Tamara Geraldine Tuana Kota STH, Vice Syafaat Ibu Mika Astuti, Kolektan Bapak Bani Sulaiman, dan Ibu Lim Caida, penerima tamu Misa Asmita, Multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun 9 Mei, Bapak Aven Sulaiman 1 Mei 2024. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sabbath. Baik, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syafaat.
Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Maka kami datang untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, usaha, bahkan Tuhan keluarga besarnya. Tuhan memberkati anak mantu dan cucunya. Tuhan terus memberkati dalam nama Yesus. Dan biarlah keluarga Ibu Gembala Tuhan dalam lindungan Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik, teramat baik. Dan biarlah Ibu Gembala ini Tuhan menjadi terus diberkati dalam pelayanan Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa lagi dalam melayani Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dia menangkan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, para pelayan di tempat ini, Tuhan terus memberkati satu persatu Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan dalam kesehatan, kekuatan. Berkati Tuhan pekerjaan pelayanan mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan Yesus. Bahkan masa muda mereka Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan, apapun yang mereka rindukan Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban mereka Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah meninggalkan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati satu persatu Tuhan Yesus. Baik dari anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, lansia. Tuhan memberkati mereka Tuhan satu persatu. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus, perlindungan dari Tuhan. Berkati Tuhan Yesus apapun yang mereka gumulkan Tuhan, rindukan Tuhan. Tuhan menjawab Tuhan pada tepat waktunya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini. Kami tidak tahu Tuhan kerinduan mereka Tuhan Yesus. Kami tidak tahu permasalahan mereka saat ini Tuhan Yesus. Karena Engkau sumber segalanya yang maha tahu. Dan Tuhan tak pernah meninggalkan mereka sedikit pun Tuhan Yesus. Engkau berkati juga mereka Tuhan. Baik dalam setia mencari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan dari Tuhan. Bahkan mencari jodoh Tuhan, berikan yang tepat bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan Yesus jam-jam ibadah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus kamu wanita di tempat ini, di WBI Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Dan Tuhan, anak Racer juga Tuhan memberkati. Anak sekolah minggu Tuhan memberkati, pemuda Tuhan Yesus. Bahkan ibadah raya Tuhan, Tuhan memberkati. Dan biarlah jam-jam ibadah di tempat ini Tuhan Yesus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Tuh. Kami juga berdoa Tuhan buat program-program Tuhan gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan menjawab satu persatu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, gereja berdiri ini Tuhan karena Tuhan. Dan Tuhan tak pernah meninggalkan gereja ini Tuhan Yesus. Dalam kekurangan satu apapun Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan yang memberikan semuanya. Kasih Tuhan, biarlah gereja ini Tuhan Yesus juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Bahkan kami rindu Tuhan Yesus, banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Kursi ini Tuhan penuh semuanya Tuhan, jemaat-jemaat baru dalam nama Yesus.
Tuhan, bukankah hati mereka Tuhan. Bukankah hati mereka Tuhan, orang-orang di luar sana Tuhan Yesus, untuk mau Tuhan datang di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Supaya mereka juga Tuhan mau Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan Yesus. Dan mau menceritakan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu bangsa dan negara kami ini Tuhan dipelihara oleh Tuhan Yesus, dijaga oleh Tuhan Yesus. Bahkan pemimpin nanti siapapun Tuhan Yesus, kedepannya kami rindu dia Tuhan sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau diakan dia sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus. Dan supaya menjadi pemimpin yang luar biasa, yang takut akan Tuhan. Baik pemimpin tertinggi terendah, Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus satu persatu. Lindungi mereka Tuhan Yesus. Keluarga mereka Tuhan, Tuhan pelihara Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang loyal Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang setia akan Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan jauhkan dalam diri mereka hal kecurangan Tuhan Yesus, korupsi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau sudah memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan mereka yang tidak hadir Tuhan Engkau juga lawan dan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan juga Engkau melawat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu pagi hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus, untuk kami selalu berfokus hanya kepada-Mu dan selalu mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Apapun masalah yang Engkau izinkan terjadi, kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam Bapa. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga kami Tuhan percaya bahwa sukacita itu dan berkat itu Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan berkat yang melimpah. Kami berdoa pagi hari ini untuk rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir. Engkau kenal Tuhan hamba-Mu Ibu Lim Caida, yang saat ini Tuhan Engkau izinkan dia mengalami sakit perut Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan Engkau akan jamah setiap sakit penyakit apapun yang dialaminya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupannya dan Engkau pulihkan Bapa. Kami juga berdoa untuk cucu hamba Tuhan Clement yang Kau izinkan Tuhan untuk sakit. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau lawat segala virus apapun Tuhan yang ada di dalam tubuhnya. Engkau jamah dan Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kesembuhan sudah menjadi miliknya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau akan memakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau tahu, kenal Ibu Tati, Engkau kenal Erwin Tuhan. Engkau tahu Bapak Asang Tuhan Yesus. Engkau lawat, Engkau pakai, Engkau berkati, Engkau pagari, Engkau jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Bahkan Engkau pakai untuk dia menjadi alat-Mu Bapa. Juga Tuhan hamba-Mu Bapak Apen yang Kau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang suatu apapun juga. Berkati keluarga besarnya, berkati anak cucu mantunya Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar nama Tuhan boleh terus ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami akan memasuki hari-hari kami bersama dengan Engkau.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyatu di dalam kehidupan kami lewat tubuh dan darah-Mu. Engkau yang sudah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami melangkah memasuki bulan ini, melangkah memasuki minggu ini Tuhan. Kalau apapun yang Kau izinkan Tuhan untuk kami perhadapkan, kami percaya satu hal, Kau tidak tinggalkan kami. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan kami. Sehingga Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Entar dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga Bapa, baik yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa surga, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata amin. Selamat bersaat teduh. Saudara, ada pengumuman tambahan. Hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8 pagi. Tuhan memberkati, yang akan dilayani oleh PDP Ibu Juliawati. Ya, tambahan pengumuman hari Kamis ini jam 8 pagi Ibu Juliawati, kolektan Ibu Tati, syafaat Miss Nita dan penerima Ibu Mika. Terima kasih Tuhan Yesus.